menunjukkan kebangkitan sensasional sebagai rival terbaru Man City untuk musim-musim berikutnya. Senin Kelabu, hari di mana seluruh Gunners di penjuru dunia merasakan patah hati yang cukup mendalam. Kekalahan dari Brighton hampir pasti menutup rapat-rapat peluang Arsenal mengamankan title juara Liga Premier Inggris pertama dalam hampir 2 dekade. Babak pertama segala sesuatunya masih terlihat berjalan normal, tapi di 45 menit kedua, Emirates Stadium seperti kehilangan rohnya dan pasukan Roberto De Zerbi bisa dengan mudahnya mengobrak-abrik pertahanan Gabriel Magalhaes. Torehan Julie Enciso di menit ke-51 disusul gol pengganda dari Dennis Undav 4 menit sebelum laga rampung menandai duel telah game over. Itu bagi Arsenal, tapi ternyata tidak bagi The Seagulls yang justru malah menambah derita tuan rumah lewat gol penyempurnaan pesta dari Pervis Estupinan di menit tambahan. 7 pertandingan terakhir dengan hanya meraup 2 kemenangan di tahap genting praktis membuat Arsenal benar-benar kehilangan kendali mereka di pacuan juara. Di sisi lain, Manchester City seakan-akan terbendung sejak pergantian tahun dan terus menyapu bersih deretan laga menuju akhir musim dengan hasil positif. Setelah hampir di sebagian musim 2022-2023 memuncaki klasmen, bahkan bulan lalu Martin Odegaard dan kawan-kawan masih nyaman di singgasana klasmen. Kini situasinya berbalik 180 derajat. Dengan Man City diambang menyabet trofi Liga Primer ketiga secara berentet. Menuju 2 laga sisa, Arsenal tertinggal 4 poin dari Man City. Namun tim terakhir menabung 1 pertandingan. Artinya 1 kemenangan lagi maka skuad Pep Guardiola sah keluar sebagai kampiun. Atau tak perlu repot-repot bagi The Citizen karena mereka cukup melihat Arsenal kalah di salah satu laga melawan Nottingham Forest atau Wolves. Maka Man City langsung ditahbiskan sebagai seorang juara. Orang-orang boleh mengatakan itu adalah salah satu penyanyian peluang juara paling parah yang pernah ada dalam sejarah Liga Primer, di mana setiap klub yang jadi juara paruh musim atau berkuasa di puncak tabel di sebagian besar musim bakal menjadi kampiun di akhir. Namun bagaimanapun skenarionya, musim Arsenal di 2022-2023 tetap patut mendapatkan acungan jempol. Hakikatnya Arsenal tak bisa dikatakan gagal begitu saja. Gunners atau siapapun penikmat sejati Liga Primer mafhum betul bagaimana kerja hebat yang telah dilakukan klub London Utara sepanjang kampanye 2022-2023. Bukan perkara mudah bagi Arteta yang merupakan manajer termuda di Liga Primer musim ini, menyetir tim yang berisikan mayoritas pemain-pemain muda untuk memimpin Liga Primer hampir sepanjang putaran 2022-2023 berjalan. Menyaingi tim sekaliber Man City dengan skuad mewah dan berpengalamannya itu, Arsenal tidak hanya sedang bersaing dengan kekuatan besar lokal, tapi mereka benar-benar memberi tekanan hebat pada calon peraih treble winners musim ini. Tidak sembarang tim, setidaknya dalam beberapa musim terakhir ada yang sanggup menabrak dominasi Man City-nya Pep Guardiola di Liga Primer. Akan tetapi Arsenal menghadirkan rasa frustasi bagi Kevin De Bruyne CS selama berbulan-bulan sejak awal musim sebelum Manchester Biru menemukan kembali pijakannya. Benar apa yang dikatakan legenda Arsenal Patrick Vieira bahwa klub kesayangannya itu di musim ini sejatinya sudah juara dengan peningkatan drastis mereka dibanding musim-musim sebelumnya. Sejak Arteta debut pada 2019, Arsenal tak pernah bisa menembus fase penyisihan grup Liga Champions sampai akhirnya mereka sejelek-jeleknya akan menutup musim ini dengan menempati runner-up. Adakah tim yang dikatakan jelek ketika mereka berhasil mengakhiri musim di posisi kedua? Mereka tetap selangkah di depan dibandingkan musim lalu. Jika kita semua melihat Arsenal dari musim lalu dan membicarakannya bagaimana mereka menyaingi City musim ini, saya kira orang-orang banyak yang tak bakal percaya Arsenal bisa berada di titik itu, tegas Vieira dikutip dari Sky. Namun tentu mereka akan kecewa karena mereka begitu dekat dengan gelar juara dan mereka pun ini harus menyadari apa yang mereka sia-siakan. Mereka kehilangan gelar juara hari ini, tapi ini tentang bagaimana Anda membangun tim.
Apa yang menurut Anda kurang untuk ditingkatkan dan menjadi lebih baik dengan Manchester City musim depan? Tambahnya, saya kira mereka harus menganalisis tidak hanya pertandingan hari ini, tapi musim ini. Mereka harus mengambil langkah mundur dan merenungi musim ini. Ada beberapa hal yang mereka lewatkan untuk menjadi lebih dekat dengan Man City. Jelas Vera, musim lalu The Gunners finish di peringkat kelima. Bahkan 2 musim sebelumnya lagi secara berturut-turut mereka hanya bisa mencapai peringkat 8 klasmen akhir. Artinya, percaya proses yang dibangun Arteta mulai membuahkan hasil dengan bukti adanya peningkatan dari musim ke musim di bawah komandonya. Lagi pula, dominasi Arsenal di musim ini terhenti seiring tumbangnya beberapa pemain kunci. Dimulai dari striker Gabriel Jesus Pascal Piala Dunia 2022, kemudian back William Saliba sejak Maret, hingga yang terbaru adalah fullback Oleksandr Zinchenko. Ada fakta menarik terungkap selama Saliba absen sejak pertengahan Maret lalu, di mana semula Arsenal mampu melaju kencang, kini konsistensi mereka pun ambiar. Setidaknya hanya 4 kemenangan berhasil dipetik dari 10 pertandingan terakhir. Keadaan itu lantas sedikit banyak mempengaruhi mental tim dan akhirnya kehilangan kontrol di trek juara. Legenda klub rival Gary Neville sepakat dengan analisis Vera bahwa menilai Arsenal gagal di musim ini tidak bijaksana. Sebab itu berarti mengesampingkan laju fantastis mereka di sepanjang musim ini. Arsenal hanya terlihat kehabisan tenaga baik secara fisik dan mental. Tapi kita tidak boleh terlalu keras pada Arsenal atau menilai mereka gagal. Karena mereka telah melalui musim dengan luar biasa. Bagi Neville, Meriam London hanya kehilangan title EPL musim ini, tapi tidak kehilangan status mereka sebagai tim terbaik di musim ini. Neville menambahkan, hanya itu gelar juara sudah berakhir bagi Arsenal, tapi mereka menjalani musim fantastis, musim yang luar biasa. Sekarang cara terbaik Arsenal menutup kampanye 2022-2023 adalah dengan mempersembahkan kemenangan di 2 laga sisa. Hanya keajaiban yang bisa menakdirkan skuad Arteta keluar sebagai juara apabila Man City secara mencengangkan terpleset di 3 pertandingan terakhir mereka dan itu tampak hampir mustahil. Namun dengan posisi kedua hampir merusak dominasi Man City, Arsenal sejatinya telah menjadi juara di musim ini bagi para Gunners. Nah itu dia tentang harusnya bersaing sengit sampai akhir musim tapi malah merelakan gelar lebih cepat kepada Manchester City. Arsenal harus tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you!